Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Jadi saya nemu video. Nah, di video tersebut ini Gus Arya sepertinya sedang bicara di sebuah training gitu. Saya nggak tahu nih apakah tayang di YouTube atau seperti apa. Hanya saja pas kami dapat video tersebut sudah diedit dengan gambar-gambar yang menurut saya pribadi ini seperti menjebak kita umat Islam agar berlaku anarkis dan juga terpancing untuk bertindak makar dari gambar-gambar yang ditampilkan di video tersebut. Namun saya pribadi saat menonton video ini, saya kesel banget. Saking keselnya akhirnya nggak bisa komentar gitu. Kesel banget gitu ngedengernya teh. Oleh karena itu ya saya ajak para sahabat Saiful Zaman untuk menyaksikan bersama-sama rekaman dari videonya Gus Arya ini. Kadrun harus bertobat berjamaah. Punan sama Allah, apa yang kalian pahami itu salah. Toh buktinya Anda yang katanya jihad kalah terus. Katanya sunnah Nabi saja jihad itu pasti menang. Gak pernah yang namanya kalah. Itu jihad. Jihad itu udah jelas menang. Gak ada yang namanya jihad itu kalah. Kalau jihad kalah, berarti ada yang salah dalam otakmu. Namanya bukan jihad, namanya jahat, saudara. Lo orang jahat, Allah kasih kalah. Karena kebenaran tidak akan pernah tertukar. Udah kalah berkali-kali, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Lu kencing di Indonesia, benci orang Indonesia. Lu sholat di Indonesia, musuhin Islam sendiri yang ada di Indonesia. Kan kadrun kayak begitu. Apalagi ada yang bersuara. Siapa sih Fahim? Aku pernah dengar kamu Fahim. Kamu mengatakan bahwa Islam Nusantara ini hakikatnya nggak jelas. Islam Nusantara. Ya kalau kamu nggak mau disebut Islam Nusantara, kalau kamu nggak masuk Islam Nusantara, kamu minggat, nggak usah di Nusantara. Ini bumi Nusantara. Lu masih nggak paham. Malu-maluin aja moyang kamu. Nenek moyang kamu ini orang asli pribumi Nusantara. Kamu ini orang Nusantara. Kok kamu malah mengingkari sebagai orang Islam Nusantara? Pergi kau. Pantas saja kau pakainya gamis, pakainya lancip-lancip itu kayak orang-orang apa itu namanya? Ya kan? Kayak begitu. Apa salahnya Islam Nusantara? Sesat yang mana? Otakmu saja yang sesat. Benteng akidah. Aku sedang perhatikan kamu, inget ini. Kenapa aku ngomong kayak begini? Supaya kiai-kiai, ulama-ulama nggak nanggepin, nggak nambah-nambah dosa ngurusin kamu. Aku aja yang ngurusin kamu mulai sekarang. Ya, jadi kasih apresiasi untuk Polri. Ucapkan ketik terima kasih Polri sudah menangkap Edi Mulyadi, sudah menahan Edi Mulyadi. Adem. Ya, ketik semua teman-teman ya. Kita kasih apresiasi terhadap Polri ya. Biar Polri ini semakin semangat memberantas mereka itu orang-orang radikal, orang-orang bajingan yang berkedok agama ya, saudara-saudara ya. Hanya cara kita memang seperti ini. Karena untuk menangani orang-orang kaum rasis dan radikal itu nggak bisa pakai santun-santun, nggak bisa. Siap saudara-saudara ya? Nah begitu saudaraku. Jadi biarkan mereka ini kadrun ini biar pada stres. Karena buat kadrun ini cuma ada dua pilihan. Kalau nggak tobat, stres. Sudah, akut. Karena psikisnya kena. Psikisnya kadrun ketika melihat saya, kena psikisnya. Cuman satu panglima pemberantas kadrun tuh di Indonesia cuman ada dua. Saya dan Habib Kribo. Harus didorong terus. Teman-teman semuanya harus kompak. Kita kalah segala-galanya. Media ini dikuasai sama kadrun. Ya, kalau kita nggak kompak, waduh, repot. Kita hanya punya Polri dan TNI. Yang saat ini aja TNI sudah mau mereka lawan. Mau mereka lecehkan lewat siapa? Lewat Pak Dudung. Statement yang seperti itu saja digoreng sama tim Tompel CS. Lihat aja nanti. Kalau Edi Mulyadi sebelum ditahan tadi itu bilang dia sedang dibidik, memang betul dibidik. Orang jahat masa nggak dibidik? Orang jahat harus dibidik. Kalau nggak dibidik, kapan mau ditangkap? Ya, bagaimana menurut sahabat semua? Kalau sahabat Saiful Zaman punya komentar atau pengen berpendapat, silahkan komentar di kolom komentar di bawah sini ya. Sejak kami membuka program renovasi masjid, tidak hanya donasi yang kami dapatkan, tapi juga informasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyampaikan bahwa kondisi masjid di daerahnya sungguh sangat membutuhkan bantuan karena kondisinya yang tidak layak. Apalagi masjid, rumah Allah, tentu harus kita jaga dan kondisikan sebaik mungkin. Dan perlu kami informasikan bahwa target pertama untuk renovasi masjid ini ada di Masjid Al-Hadi di daerah Cicadas, Kota Bandung. Setelah itu, insya Allah kita akan mulai merambah ke masjid-masjid lain. Dan dikarenakan memang donasi yang terkumpul untuk renovasi masjid belum mencapai RAB yang sudah dibuat, maka kami masih tetap membuka peluang kesempatan ibadah buat sahabat semua berwakaf di jalan Allah. Insya Allah kami akan menyalurkannya tepat sasaran. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.